Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motosan, Luca Marini menyadari betapa mengerikannya potensi Ducati setelah ia membuntuti Tito Rabat di MotoGP Spanyol 2021. Saya memiliki kesempatan untuk membalap di belakang Tito Rabat, dan dia membuat saya menyadari potensi motor pabrikan. Dia luar biasa. Dia berakselerasi sangat keras dan berlari dengan baik. Saya pikir mereka telah membuat perkembangan besar. Kami harus terus seperti ini, ucap Marini. Dikutip dari Corse di Moto, ada beberapa pembalap yang mendukung dan juga yang menentang mengenai sensor track limit. Yakni seperti Miguel Oliveira dan Vinales yang tidak suka dengan peraturan ini. Padahal sistem ini lebih akurat untuk menilai pelanggaran tanpa terjadinya perdebatan antara pengawas dan pembalap. Sistem akan langsung memberikan isyarat kepada race direction di saat para pembalap menginvasi zona hijau dengan ban, bahkan hanya dengan 1 mm saja, walaupun di layar televisi terlihat sebaliknya. Saya tidak mau buang energi soal ini. Saya tak sepakat dengan sensor ini. Tapi beginilah situasinya. Memang apa yang bisa kami lakukan? Sistem ini sejatinya sudah menuju ke arah yang benar dan bekerja dengan baik. Namun perlu diingat ban kami lebar. Alhasil kami bisa memicu sensornya tanpa keluar batas track, ucap Miguel. Dikutip dari Corse di Moto, Tito Rabat mengaku kaget saat mengendarai Desmosedici GP21 dikarenakan terlalu banyak tombol di motor spek resmi milik Jorge Martin. Sulit untuk kembali dan memahami semua hal ini dalam satu akhir pekan, serta suhu yang berubah dari pagi hingga sore. Saya tidak melakukan start yang baik karena saya tidak mengaktifkan launch control. Alasannya terlalu banyak tombol dan sedikit waktu untuk melakukannya, ucap Rabat. Dikutip dari Motosan, Iker Lecuona memuji kemampuan Dani Pedrosa untuk mengembangkan RC16. Dia menilai Pedrosa memiliki sentuhan untuk mengendarai motor yang sangat rumit dengan cara yang jinak. Dani Pedrosa adalah pembalap yang sangat baik, dan dia memiliki sentuhan untuk mengendarai motor yang sangat rumit dengan cara yang jinak. Dengan Honda dia melaju sangat cepat, dan dengan KTM dia banyak membantu kami. Dia adalah pembalap yang sangat baik, dan semua tes Pedrosa dan berjalan dengan baik. Kami mengkonfirmasi perasaan itu, ucap Lecuona. Dikutip dari Paddock GP, Brad Binder menyebut saat ini KTM telah menemukan solusi yang baik menjelang balapan di Le Mans. Hal ini sekaligus bukti baginya bahwa KTM telah bekerja tanpa lelah. Kami telah menemukan solusi yang baik untuk sepeda kami saat komponen ban Michelin sedikit lebih lembut. Secara umum kami selalu bekerja sama dengan sangat baik di KTM. Kami masih membagikan semua data kami, tetapi seringkali ada situasi seperti Doha, di mana setiap pembalap mencoba sesuatu yang berbeda jika terjadi kesalahan, ucap Binder. Dikutip dari Tuto Motor di web Post Stage 3, Hervé Poincaré berharap hujan turun di Le Mans.
dikarenakan menurutnya Danilo Petrucci memiliki gaya mengendara yang bagus saat hujan. Seperti musim 2020 lalu, di mana wet race dan pada akhirnya Petrucci yang menang. Tetapi saat itu ia masih di tim Ducati. Jika akhir pekan ini basah, maka akan menarik untuk melihat bagaimana motor kami dan seluruh grid mengambil sikap dalam kondisi ini. Dengan Danilo, kami memiliki pemenang kondisi hujan terbaru di MotoGP. Jadi kami berharap dapat mengulangi performa itu di Le Mans. Saya sangat berharap Danilo menemukan keajaibannya di tengah hujan bahkan di KTM, ucap Poncharal. Dikutip dari Tuto Motori Web, Quartararo menghadiri wawancara di televisi lokal Perancis terkait update kondisinya usai menjalani operasi arm pump. Di sana ia pun curhat bagaimana sedihnya gagal podium di MotoGP Spanyol lalu. Sungguh mengerikan rasanya ketika Anda tahu bahwa Anda bisa memenangkan gelar, tetapi Anda tidak punya kekuatan lagi. Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Dan yang membuat lebih menyakitkan yakni bukan karena masalah teknis pada motor, tetapi karena fisik, ucap Quartararo. Dikutip dari Motoson, Jorge Lorenzo mengkritik Alex Marquez, yang menurutnya Alex belum bisa melaju kencang di sirkuit manapun. Alex Marquez belum bisa melaju kencang di sirkuit manapun. Tahun ini tampaknya lebih lambat dan tanpa kepercayaan diri. Dia adalah pembalap dengan kejatuhan paling banyak dan pembalap yang menyelesaikan balapan paling sedikit. Saatnya untuk mengambil stok dan meningkatkan kecepatan Anda, ucap Lorenzo. Dikutip dari Paddock GP, Valentino Rossi menuai kritikan pada MotoGP 2021. Ia diminta oleh beberapa pihak untuk pensiun. Tak cuma itu, ia juga mendapatkan bulian dari para netizen mengenai performanya. Namun omongan netizen tak akan membuatnya tunduk. Mendengar hal itu, Bagnaia pun memberikan balasannya kepada netizen. Rossi juga manusia biasa. Meski tak mengatakannya, dia sedih mendengar semua orang bilang ia harus berhenti, karena melihatnya melaju di belakang tidaklah menyenangkan. Namun saya yakin berkat orang-orang seperti itu, Rossi justru menemukan kekuatan untuk kembali ke depan, ucap Bagnaia. Dikutip dari Corse Moto, dikabarkan bahwa selain Aramco yang telah menjadi sponsor tim VR46, saat ini Rossi lagi-lagi menggandeng sponsor baru yakni merek mobil Cupra asal Spanyol. Diketahui Cupra dan VR46 telah menandatangani kontrak selama 3 tahun. Rossi tak hanya mendapatkan dukungan berupa uang dari Cupra, tetapi juga mendapatkan mobil. Saat ini sudah hadir 6 buah armada jenis Formentor di markas VR46 Riders Academy di Tavullia, Italia. Kolaborasi ini juga memperkuat posisi Cupra yang independen dan tidak konvensional, konsisten dengan filosofi hidup yang menjadi ciri khas para penggemar roda 2, yang menonjolkan nilai-nilainya, ucap Pier Antonio Vianello selaku Direktur Cupra Italia. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami untuk meresmikan kerjasama dengan Cupra, ucap Uccio. Dikutip dari Speedweek, beredar rumor bahwa Pedro Acosta akan naik ke kelas MotoGP, bukan ke kelas Moto2 terlebih dahulu. Mendengar hal itu, bos KTM Ajo memberikan tanggapannya.
Menurutnya belum saatnya Acosta langsung naik ke kelas MotoGP. Ia ingin Acosta fokus terlebih dahulu untuk meraih juara dunia Moto3. Jika Pedro atau orang lain dari tim saya bertanya kepada saya tentang hal itu sekarang, saya hanya akan memiliki jawaban singkat, tutup mulutmu. Karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Saya mendiskusikan banyak hal dengan mitra saya di KTM dan Red Bull. Dan kami akan mengambil langkah ini bersama pada waktu yang tepat. Kami memotivasi bakat dengan cara yang benar. Itu adalah bagian penting dari proses pembelajaran dan pengasuhan pembalap, ucap Aki Ajo. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.